mengangkat dari dasar. Kalau istighfar, pangkal lidahnya tetap di dasar. Gitu tidak. Berarti ketika membaca 22 huruf tadi, posisi pangkal lidah, cara membacanya ya, sifatnya cara membaca. Cara membacanya dengan memposisikan pangkal lidah tetap di dasar. Jarno ae. Ojo dipisan-pisan di tengah nih. Wes usah dipikir pangkal lidah. Ya, belajar ya. Enggak usah mikir pangkal lidah, jarno ae. Otomatis posisi tetap di bawah di dasar dulu ya. Ya, perhatikan. Hitungan saya. A, ba, ta, sa, ya, ha, da, ra, ro, za, sa, sha, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya, jarno ae. Otomatis pangkal lidah tetap di dasar. Cara membaca huruf dengan menempatkan pangkal lidah tetap di dasar kuwi jenenge istighfar. Berarti lek maca kabeh kuwi mau carane pangkal lidah biarkan tetap di dasar. Sudah? Halo, lagi ya. A, ba, ta, sa, ya, ha, da, ra, ro, za, sa, sha, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Karena cara membacanya dengan menempatkan pangkal lidah tetap di dasar, jangan sekali-kali membaca ke 22 huruf tersebut dengan mengangkat pangkal lidah. Yuk sekarang ba. Coba jenengan baca ba. Tapi caranya lo ya dengan mengangkat pangkal lidah dari dasar. Yuk pangkal lidah dengan angkat. Yuk. Oh, lakukan saya. Alah kok bingung. Nah, beda dengan yang 7 tadi. Kalau membaca 7 huruf ini susah. Caranya dengan mengangkat pangkal lidah. Pangkal lidah dengan angkat. Oke, coba. Yang istighfar dulu coba. A, ba, ta, konsen pada pangkal lidah. Ta, sa, ya, ha. Sekarang angkat pangkal lidah dari dasar. Kho, huruf qaf, ko, huruf kha, huruf ghain, huruf qaf, ko. Agak beda nih, Pak. Halo. Coba ra, huruf dad, to, so, bo, lo, kha, to. Sekarang a, ba, ta, sa, ya, ha. Paham betul? Nah, nanti konsekuensinya, paham konsekuensi betul? Konsekuensi dari membaca dengan cara mengangkat pangkal lidah istilah dan membaca dengan cara menempatkan pangkal lidah tetap dasar istighfar adalah hasil suara. Ya. Halo, gimana? Ketika jenengan membaca huruf dengan cara mengangkat pangkal lidah dari dasar, itu munggah, maka suaranya akan naik. Coba.
Kho. Naik fi ubadil fam. Kubahnya mulut. Paham kubah? Mulut ini. Naik. Kho. Akhirnya menghasilkan suara paham. Jadi istilah akan menghasilkan ketika dengan membaca dengan cara menempatkan pangkal lidah tetap di dasar, akhirnya suaranya datang a, ba, ta, sa, akhirnya menghasilkan suara ha, tipis namanya. Jadi pada saat huruf itu dibaca dengan cara istilah menaikkan pangkal lidah, jangan sekali-kali membaca dengan menurunkan pangkal lidah. Yuk, baca yuk. Baca huruf ghain dengan cara mengangkat pangkal lidah. Kula mboten sumrap ya. Di pangkal lidah jenengan, dengan rasa dhewe ya. Dengan angkat sendiri. Saya nggak bisa membantu panjenengan. Ya, angkat pangkal lidah dari dasar. Suaranya seperti itu. Sekarang pangkal lidah biarkan tetap di dasar. Ghainil. Bedanya, Pak. Bagaimana huruf ghain bisa dibaca dengan dua cara ya? Bisa dengan cara mengangkat pangkal lidah, bisa dengan cara menempatkan pangkal lidah tetap di dasar. Tapi hasil suaranya akan berbeda. Karena ghain itu punya sifat lazimah istilah, berarti cara membacanya harus dengan mengangkat pangkal lidah, tidak boleh dengan akhirnya menjadi la. Jadi gak oleh bunyi dengan wajah ghairil mal, gak boleh. Ini pentingnya kita belajar sifat seperti ini. Jangan akan tahu di mana letak bacaan yang benar dan bacaan yang salah, dan di mana letak kesalahan. Lek gak paham sifat yo ora iso. Halo? Dajjal. Huruf jim dibaca dengan istighfar. Yang kedua dibaca dengan istilah. Jadi nabi. Pertama dibaca dengan cara memposisikan pangkal lidah tetap di bawah. Jadi istighfar. Coba biasa. Ya. Ya. Sekarang coba jenengan baca huruf jim dengan cara mengangkat pangkal lidah dari dasar. Hasilnya seperti apa? Jo. Mana ya? Berubah suaranya? Sengatan itu lah. Ya, berikutnya berapa? 7. Artinya hurufnya ada 4, yaitu shad, dod, to, lo. 8. Infila, artinya tegaknya lidah dari langit-langit. Hurufnya ada 25, yaitu man akhadha ujidasarin fadzaka makun lahu syurbu waitin. Baca saiki balik neng alif, kabeh kudu percaya karo alif.
Alif tadi, kalau alif sendirian, kira-kira nih ya. Kira-kira apa? Membacanya A, coba. Jadi kan saya A. Ketika dia baca A itu nafasnya mengalir lepas apa tertahan? Tertahan. Jadinya apa? Ya. A itu suaranya lepas mengalir apa tertahan? Jadinya apa? Coba A. Pangkal lidahnya diam di dasar apa terangkat naik? Jadinya apa? Enak ora? Yang sifat alif. Ini ora dihitung. Paham? Tadi iba. Bagaimana istilah istighfar, itubak dan ifidah itu cara membaca huruf yang berhubungan dengan lidah. Itbak artinya hurufnya ada, yaitu arti membaca 4 huruf ini caranya dengan selalu mengatupkan lidah pada langit-langit. Jenengan paham mengatup, Pak? Apa mengatup ini? Aku dhewe ya bingung kok. Nek ngono bahasanya kok mengatup iki maknane opo kok mengatup? Coba ya. Ad. Ya. Ad. Ya. Ketika baca ya. Lidahnya nemplek ning langit-langit ora? Tengah lidah mengenai langit-langit. Mulai rapal mapel ini. Terus saya menunggu diarani mengatup ora? Berarti jenengan bingung toh makna dari mengatup ning kono? Aku dhewe yo bingung kok. Yes. Nek sing nemplek ger pucuk driji jenenge apa, Bu? Nek sing nemplek telapak tangan bagian depan, bagian bawah, bagian dalam gemuk toh. Nek sing nemplek iki, Pak. Nek sing nemplek iki. Nek sing nemplek iki. Nek sing nemplek iki. Paham jenengan? Kalau yang nama nempel itu sebagian besar anggota tubuh kita. Dong. Ngamplok. Paham ngamplok? Dikatakan ngamplok berarti harus yang menempel harus sebagian besar. Nek sebagian kecil mboten diarani ngamplok. Nggih. Itbak itu menempelnya sebagian besar lidah pada langit-langit. Terserah dengan arane iki ngamplok apa ora terserah. Yes, itbak adalah menempelnya sebagian besar lidah pada langit. Kalau yang menempel hanya sebagian kecil namanya bukan itbak. Yes. Nek kudu saya pahami. Paham ya? Ya, lagi praktek. Ya.
kita praktekkan dan kita bedakan di antara huruf ini tentang bagaimana cara membaca, cara membaca sifat ini ya. Ya, ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama yang atas hurufnya ada 3, yaitu lo, sa, es. Ya, pucuk ilat neng kuah untuk dua, neng pucuk itu. Malah tidik. Coba. Al, za, al, za, al, huruf zal ya. Bedakan dengan huruf za. Es. Nah, huruf za ribet. Za huruf mempunyai sifat es. Berarti cara membacanya dengan menempelkan sebagian besar lidah pada langit-langit. Ya, dudukan saya. Huruf zal dulu. Al. Sudah? Sekarang tempelkan mulai dari ujung lidah sampai ke tengah, ke langit-langit. Ya, kan ini. Coba. Huruf zal. Al. Sampai ke tengah diangkat ke langit-langit. Sekarang zal dulu. Paham? Dan lihat mau contoh caranya mulai dari ujung lidah sampai ya saya kira huruf ta ya. Ta, at, ta, at. Sekarang huruf to sampai tengah lidah diangkat. To. Coba at, to. Es. Kuwi jenenge idgham. Sekarang huruf sini ya. Sa. As. Sekarang huruf shad sampai tengah. As. So. As. So. Es. Dan kuwi jenenge idgham. Ya, sekarang huruf shad. To. Iya. Semakin sebagian besar ya mengenai langit. Ya, sekarang bedakan dengan a. Ketika jenengan baca a, adakah bagian lidah yang mengenai langit-langit? Tidak. Jenenge infitah. Es. Halo. Berarti lek maca a caranya dengan merenggangkan lidah dari langit-langit. Bisa enggak dengan muni a dengan mengatupkan lidah pada langit? Tidak bisa. Paham atau? Berarti lek maca a caranya selalu dengan merenggangkan lidah pada langit-langit, namanya infitah. Tanpa itu tidak bisa. Sekarang ya, ba. Adakah bagian lidah yang mengenai langit? Tidak. Berarti infitah. Dan mau coba caranya dengan merenggangkan lidah. Ya, ta, sa, ya. Ketika baca ya, adakah bagian lidah yang mengenai langit? Yaitu bagian tengah lidah saja. Hanya bagian, meskipun ada bagian lidah yang mengenai langit-langit, namun hanya sebagian kecil, yaitu hanya tengah lidah. Paham? Namanya tetap infitah. Jadi infitah itu secara bahasa artinya terbuka. Terbukanya lidah dari langit. Infitah itu ada kalanya ketika membaca huruf lidah sama sekali tidak ada yang mengenai langit-langit. Ada kalanya ketika membaca huruf
lidahnya ada yang mengenai, namun hanya sebagian kecil. Yang dimaksud itbak harus sebagian besar. Paham? Ya. Ha. Invita apa itbak? Ha. Invita. Ada enggak lidah yang mulai langit? Ada, dan seterusnya. Sekarang alif ya. A. Adakah lidah yang lain? Berarti invita apa itbak? Ada enggak alif di 25 huruf itu? Mesti ada. Halo. So korupsi loh ya. Nani Mbah Imam Mujazali. Iki menurut Mujazali lho ya. Itu menurutku lho. Paham? Itbak dan invita? Senggih lho. Praktek yang sebenarnya nanti ya. Sembilan. Isma artinya berarti ucapan. Hurufnya ada 23, yaitu saya jelaskan idlak dulu ya. Idlak artinya tanpa hurufnya ada, yaitu keenam huruf ini mempunyai sifat idlak. Idlak, ya. Idlak itu berasal dari kata zalkun. Apa? Zalkun. Zalakoyal liku zalkon ya. Dan dengan belajar sorab dari zalako diikutkan wazan af'ala menjadi azlako yuzliku idlak. Mujarabnya zalkun. Yang maknanya adalah sisi, tepi, atau ujung, ya, ucap. Rumah nonton. Keenam huruf ini ketika dibaca menggunakan ujung, baik ujung lidah maupun ujung bibir. Karena menggunakan ujung-ujung sehingga ketika dibaca cepat keluar. Yang ujuk ini coba ba. Karena cepat keluar berarti ada unsur ringan. Paham? Mama. Paham? Coba baca yang sama menggunakan huruf apa? Hamzah belakang. A, yuk. A. Secepat seorang. A. Menunjukkan ada unsur berat di situ. Paham? Nggih. Wis ngono to. Nggih. Enggak penting. Nggak penting. Napa ora penting terang nih Pak. Menghargai Pak Iqbal
Mengapa tidak penting? Rungono. Mengapa tidak penting? Karena sifat ismat dan sifat idlaq ini tidak berhubungan dengan huruf. Tidak digunakan untuk membaca huruf. Tanpa sifat ismat dan idlaq, huruf sudah jadi. Ini ya. Halo. Maka nanti abaikan saja ketika belajar membaca, karena ismat dan idlaq itu tidak berpengaruh kepada hasil suara. Jenengan itu masak, kemudian melakukan sebuah proses, apapun lah, mengajar misalkan ya. Jenengan ketika mengajar membuat satu metode, memproses pembelajaran. Ternyata proses penjenengan itu tidak berpengaruh pada hasil. Nek gak ono pengaruh ini hasil tetap jenengan lakoni betul. Halo? Wah, tenan kanggunane. Enggak ada efeknya loh. Nggih, bener lho. Ismat dan idlaq itu tidak ada pengaruhnya pada hasil karena sifat ismat dan idlaq itu tidak berhubungan dengan membaca satuan huruf. Ismat dan idlaq itu nanti berhubungan dengan kalimat. Bingung ini. Artinya di dalam lughatil Arabiyah tidak ada kalimat yang lebih dari 4 huruf yang kesemuanya berupa huruf ismat, kecuali hanya 1-2 pengecualian. Pasti nanti ketika ada kalimat yang terdiri dari 4 huruf, salah satu atau lebih berupa huruf ismat. Karena ketika semuanya terdiri dari huruf ismat akan terasa berat. Jadi ismat dan idlaq itu berhubungan dengan kalimat. Kalimat itu bahasa Indonesia kata, nunggu. Tidak berhubungan dengan huruf. Berhubungan dengan kata, tidak berhubungan dengan kata. Makanya nanti saat praktek ismat dan idlaq ini jenengan abaikan, rasa dipikir iki abot apa enteng. Karena gunane ya ora percaya. Percaya lho. Percaya. Perhatikan A. Ba. Gojeng di. Ba dok. Pada sing bagi sing idlaq, aku sing ismat. Yo kok ora. Ngomong dan hubungane kok. Firamin lo bin tiba. Nah. Ada prakteknya sing dapat ba daripada anu to. Orang ngomong ae, menurut saya. Iki lho. Lek jenengan paksa ya. Jenengan paksakan sifat ismat dan idlaq untuk satuan huruf sampai kiamat kurang dino jenengan nggak bisa menentukan. Oh, lek iki abot ismat, lek iki enten idlaq iso. Tutup yo, dipaksa-paksa tutup. Jam setengah 4 kurang 10. Kula jam 1 lebih 5 menit tek wis ngomong sampai kesel kayak dengan guyu. Apa-apa guyu seneng itu bagian dari perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu ibadah.
Nggih? Wong Islam itu kudu seneng. Di antara ekspresi untuk menunjukkan rasa senang adalah dengan Senyum. ya. Gusti Allah niku mboten nemen nek awake dhewe niku susah mencucu. Makan doma. Lho ora payu doma makan doma. Kayak satu dia tau lho. Wong nek kene iki kudune gene wong seneng. Malah mencucu. Lek Fatkah yo wae Fatkah aja makan cucu wae. Iku contoh menempatkan sesuatu tidak di jenenge. Zulmun itu kejahatan. Berarti jenengan penjahat. Pelaku kejahatan jadi. Dawe Gusti Allah la tahzan. Ojo susah. Innallaha halo. Kamu susah nih dudoh orang duwe Gusti Allah. Gak pas dengan susah dari kalian Gusti Allah. Halo. Apa ora oleh susah Pak oleh. Tapi ojo. Nah. Susah yang sewajarnya. Manusiawi susah ya, tapi jangan berlebihan. Jugeti ya, jugeti ini ya. Jadi kapok. Gue nakal jugeti.